Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari tahun 2005 yang berjudul Hostel. Film ini menceritakan tentang 3 orang remaja asal Amerika yang berkunjung ke Amsterdam untuk mencari para wanita. Namun mereka malah dijebak oleh seorang wanita yang menjadi agen para psikopat. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang remaja asal Amerika yang bernama Pacton, Ollie, dan juga Josh menginap di salah satu hostel yang berada di Amsterdam. Tujuan mereka untuk mencari wanita yang bisa diajak untuk bercocok tanam karena 3 pemuda tersebut telah bosan mencicipi wanita asal negaranya, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke salah satu bar untuk mencari wanita yang bisa diajak untuk bercocok tanam. Sesampainya di dalam, mereka berdua menyadari bahwa Ollie hilang entah kemana dan mendapatkan sebuah pesan dari Ollie bahwa ia sedang bercocok tanam dengan seorang wanita di dalam sebuah toilet. Tidak mau kalah dengan temannya yang telah berhasil mendapatkan seorang wanita, Josh selalu mencoba untuk menggoda wanita lain yang ada di sana, sehingga ia tidak sengaja menyenggol wanita yang membuat pacarnya marah kepadanya. Walaupun Josh sudah meminta maaf, tetapi karena pria tersebut tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Josh, sehingga terjadilah baku hantam di sana yang membuat mereka akhirnya diusir dari bar tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke hostel dan betapa kagetnya mereka setelah mengetahui bahwa hostel tersebut tutup pada jam malam yang membuat mereka tidak bisa masuk. Namun untung saja terdapat seorang pria yang menawarkan untuk masuk melalui jendela setelah melihat mereka dilempari karena membuat keributan. Sesampainya di dalam, diketahui bahwa pria itu bernama Alex dan Josh bercerita tentang tujuan mereka datang ke Amsterdam adalah untuk mencari wanita. Mengetahui hal itu, pria tersebut langsung menawarkan mereka bertiga wanita-wanita yang lebih hot lagi daripada yang ada di sana, sehingga membuat mereka tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut yang berada di Slovakia. Tak tahan mencicipi wanita yang ada di sana, mereka bertiga langsung menuju tempat tersebut dengan menaiki kereta api dan bertemu dengan seorang pria yang sudah berumur, yang juga mengetahui tempat tersebut. Setelah sampai, mereka lalu pergi ke hostel yang sebelumnya sudah dipesan oleh Ollie. Dan baru saja membuka kamar, mereka dikejutkan dengan 2 orang wanita yang baru saja akan check-in dari kamar tersebut sambil mengajak mereka bertiga untuk pergi spa. Mendapatkan ajakan itu, mereka lantas mendapatkan kesempatan berkenalan dengan wanita tersebut yang bernama Natalia dan juga temannya bernama Svetlana. Setelah berkenalan, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bar dan terlihat Josh beserta Pacton sedang asik berdansa dengan seorang wanita. Sedangkan Josh yang terlihat masih polos memutuskan untuk keluar dari bar tersebut setelah terganggu asap rokok dari Natalia yang ketika itu sedang bersamanya. Sesampainya di luar, Josh dihampiri oleh sekumpulan anak kecil yang meminta rokok beserta uang kepadanya. Kumpulan anak kecil tersebut sangatlah berbahaya di kota itu. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, maka mereka bisa saja melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Tetapi Josh diselamatkan oleh seorang pria yang ketika itu mereka temui di dalam kereta dan membelikan pria tersebut minuman atas permintaan maafnya karena telah berkata kasar ketika di dalam kereta api. Josh yang sedang bercerita dihampiri oleh Natalia dan mengajak Josh beserta Pacton untuk bercocok tanam bersama dengan temannya bernama Svetlana. Sedangkan Ollie diajak seorang wanita lainnya untuk pergi spa agar tidak mengganggu teman-teman yang sedang adu mekanik. Pada pagi hari, mereka menyadari bahwa Ollie belum kembali pulang dan memutuskan untuk menanyakan kepada resepsionis hotel. Tetapi mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka Ollie sudah tidak menginap lagi di sana. Dan Josh meninggalkan sebuah surat untuk diberikan kepada Ollie jika ia kembali ke hostel tersebut. Pacton yang menanyakan keberadaan Ollie kepada Natalia juga tidak mengetahuinya, sehingga ia dihampiri oleh seorang wanita Asia bernama Kana
sambil memperlihatkan sebuah foto Oli beserta teman Kana yang juga menghilang. Mereka yang sedang mencari Oli tidak sengaja bertemu kembali dengan sekumpulan anak-anak yang meminta permen kepada Pakton. Namun Josh yang mengetahui anak-anak tersebut menyuruh Pakton untuk memberikan mereka, dan mereka lalu melihat seseorang yang menggunakan jaket mirip dengan Oli dan beranggapan bahwa itu adalah Oli. Mereka yang terus mengejar orang itu masuk ke dalam sebuah museum yang terdapat di dalamnya benda-benda penyiksaan, dan diketahui bahwa orang tersebut bukanlah teman mereka Oli. Ketika kembali ke hostel, Pakton mendapatkan sebuah pesan dari Oli bahwa dirinya pulang. Namun terlihat kepala Oli yang sudah terpenggal, dan di sana juga terlihat temannya Kana yang sedang menunggu giliran selanjutnya untuk disiksa oleh seseorang. Pada malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke bar kembali, dan Josh yang ketika itu merasakan bahwa kepalanya sedang sakit, mencoba untuk kembali ke hostel dan disambut oleh resepsionis hotel untuk mengantar Josh ke kamarnya. Kemudian terlihat seorang pria masuk ke dalam kamar tersebut. Scene pun berpindah kepada Pakton yang sedang bersama Natalia dan juga Svetlana di dalam bar. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun karena merasa pusing, Pakton akhirnya masuk ke salah satu ruangan yang membuatnya terkunci di sana. Josh yang telah bangun melihat bahwa dirinya sudah berada di dalam ruangan psikopat. Di sana terdapat banyak sekali alat-alat penyiksaan yang dapat digunakan oleh seseorang yang telah dikenal Josh, yaitu seorang pria di dalam kereta bernama Bud, dan melakukan aksi bedah ilegal terhadap tubuh Josh. Pakton yang terkunci lalu dibangunkan oleh seorang pria, dan ia pun kembali ke hostel, tetapi sang resepsionis mengatakan bahwa dirinya beserta temannya sudah check-in pagi ini. Pakton lalu menyewa kamar kembali, dan di sana terdapat dua orang wanita yang sama seperti mereka datang pertama kali. Foto Oli yang dikirimkan Kana terlihat sebuah pabrik di belakangnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu sekumpulan anak-anak membawa lari ponsel milik Pakton, dan ia berhasil menangkap salah satu dari anak tersebut, lalu memutuskan untuk membunuhnya. Namun mengetahui bahwa ia hanyalah seorang anak kecil, Pakton lalu melepaskan anak tersebut. Kemudian Pakton melihat seorang wanita yang merupakan temannya. Ia lalu mengikuti wanita tersebut hingga terlihat di dalam bar bersama seorang pria. Pakton yang menanyakan keberadaan temannya lalu mendapatkan informasi dari Natalia bahwa mereka sedang berada di pertunjukan seni, dan Pakton meminta Natalia untuk mengantarkan dirinya ke tempat pertunjukan seni itu berada. Pakton yang ragu melihat tempat tersebut menanyakan kepada seorang pengunjung di sana, namun orang tersebut mengatakan bahwa dirinya harus berhati-hati karena ia akan bisa menghabiskan uang di dalam tempat tersebut. Setelah masuk ke tempat itu, betapa kagetnya Pakton melihat kesenian para psikopat-psikopat yang rela membayar mahal untuk mengolah seninya dan memotong bagian-bagian tubuh manusia. Merasa telah ditipu oleh Natalia, Pakton langsung mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Namun ia telah terlambat untuk menyadari itu, sehingga Pakton dibawa oleh dua orang petugas yang menyeretnya untuk dijadikan objek penyiksaan bagi para psikopat. Dan di setiap kamarnya, Pakton melihat orang-orang yang disiksa serta mendengarkan tangisan dan teriakan yang akan ia alami nantinya. Terlihat seorang pria tua telah membayar untuk menyiksa Pakton. Ia terus berteriak sambil memohon untuk tidak disiksa. Namun karena Pakton menggigit jari pria itu, ia langsung marah dan memotong jari Pakton dengan menggunakan sebuah sinso. Tetapi karena darah Pakton yang bercucuran membuat pria itu terjatuh dan terkena sinso miliknya sendiri. Mendapatkan kesempatan tersebut, Pakton mengambil sebuah senjata yang terdapat di meja, lalu menembak pria tua itu beserta penjaga yang ada di sana. Setelah berhasil membunuh kedua orang tersebut, Pakton masuk ke sebuah ruangan yang terdapat troli berisi potongan tubuh manusia bekas eksperimen para psikopat.
merasakan ada seseorang masuk ke ruangan itu. Ia lalu bersembunyi di antara mayat-mayat tersebut. Terlihat bahwa mayat-mayat tersebut akan dipotong beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas untuk menghilangkannya. Mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, Pakton mengambil palu yang terdapat di sana dan memukul orang tersebut untuk melarikan diri dari tempat itu. Ia masuk ke sebuah ruangan yang digunakan para pengunjung untuk mengganti pakaian mereka agar tidak terkena darah. Pakton yang mendapatkan sepasang jas di dalam loker, lalu memakainya untuk menyamar sebagai pengunjung di tempat itu. Lalu ia mengetahui bahwa tempat tersebut bernama Elite Hunting, beserta tarif yang disediakan di sana. Hingga seorang pengunjung melihat Pakton dan menanyakan tentang bagaimana dirinya. Pakton yang hampir berhasil melarikan diri dengan membawa mobil di sana mendengarkan teriakan seorang wanita yang ia kenal, lalu memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Dan di sana terlihat Kana sedang disiksa oleh seorang pria yang ditemui Pakton sebelumnya, dan ia langsung menembak orang tersebut lalu melarikan diri dari tempat itu. Di dalam perjalanan, mobil yang digunakan Pakton tidak bisa lewat karena terdapat sebuah mobil yang menghalangi jalannya. Namun untung saja pengemudi mobil itu datang dan memindahkan kendaraan tersebut. Setelah itu terlihat 3 orang yang dikenal oleh Pakton, yaitu orang yang telah menjebaknya. Melihat hal itu, ia menabrak ketiga orang itu sehingga membuatnya tewas. Masalah Pakton tidak sampai di sana. Ia juga bertemu kembali dengan sekumpulan anak kecil brutal yang membuat jalannya terhenti. Namun Pakton memberikan anak-anak tersebut dengan sebungkus permen yang kebetulan terdapat di mobil itu. Petugas Elite Hunting yang mengejar Pakton lalu dihadang oleh sekumpulan anak-anak brutal tersebut, lalu melemparkan mereka dengan batu sehingga membuat petugas itu tewas. Terjadi sebuah antrian yang terdapat 2 orang polisi brutal sedang memeriksa kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Melihat hal itu, Pakton membawa Kana keluar dari mobil untuk melarikan diri dan sampailah mereka di stasiun kereta api. Kana yang melihat dirinya pada sebuah cermin memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke arah kereta api yang melintas. Melihat hal itu, Pakton memutuskan untuk masuk ke dalam kereta api, dan di sana ia melihat seorang pria yang sebelumnya mereka temui, sekaligus orang yang telah menyiksa temannya Josh. Ia mengikuti pria tersebut dan menghabisinya di dalam sebuah toilet, dan film pun selesai.